Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Halo guys, ya kita jumpa kembali di video pembelajaran bersama Pak Gur. Oke, anak-anak sekalian, gimana kabarnya nih? Masih tetap menerapkan protokol kesehatan kan? Oke, anak-anak, di awal video ini tadi sudah mendengar pembacaan teks proklamasi. Nah, di video ini kita akan belajar tentang apa itu proklamasi dan bagaimana sejarah proklamasi bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan kita akan mengenal lebih dalam apa makna proklamasi kemerdekaan itu bagi bangsa Indonesia. Oke, simak terus video ini untuk mempelajari tentang proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia bersama Pak Gur. Selamat sore anak-anak sekalian. Di video ini kita akan membahas tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar. Bangsa yang terdiri dari berbagai suku, agama, bahasa, maupun budaya. Untuk menjadi bangsa yang kuat dan maju, Indonesia harus dapat bersatu dalam segala perbedaan yang ada. Nah, ternyata bersatu dalam perbedaan yang ada, ini juga menjadi salah satu nilai yang mendasari diproklamirkannya kemerdekaan bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Untuk itu, setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarnya dari radio atau dari tempat lain. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula B.M. Dia, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi sendiri diketik oleh Sayuti Melik. Nah, pada pagi harinya 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pengasaan Timur nomor 56, pada pukul 10, pembacaan proklamasi dilakukan oleh Bapak Insinyur Soekarno.
Nah, kemudian bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Itu menjadi tonggak sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan dalam agama, suku, budaya, bahasa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul, bersepakat. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu, semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan, kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Bersatu dalam perbedaan merupakan landasan dari persatuan. Hal ini juga ditujukan ketika masa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bersatu dalam perbedaan. Nah, anak-anak sekalian, di sekeliling kita melihat begitu banyak perbedaan. Pak Kur harapkan pelajaran ini menjadi dasar dan prinsip hidup kita. Dalam segala perbedaan yang ada, kita bisa menerapkan bersatu dalam perbedaan. Nah, makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua, yaitu sebagai pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Ini poin yang sangat penting. Pengakuan kepada dunia luar bahwasanya Indonesia adalah sebuah negara yang merdeka. Pengakuan ini diikuti oleh pengakuan dari negara lain. Yang ketiga, makna proklamasi kemerdekaan yaitu menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat dan negara yang mandiri. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara yang mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Dan yang terakhir, sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Nah, itulah beberapa makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia. Nah, anak-anak sekalian, perlu diingat, Indonesia adalah sebuah negara yang merdeka. Saat ini menjadi kewajiban kita untuk mempertahankan kemerdekaan yang ada. Menjadi kewajiban kita juga untuk menerapkan nilai-nilai yang dititipkan oleh para pejuang bangsa sehingga Indonesia bisa merdeka. Salah satunya yaitu bersatu dalam perbedaan. Oke, anak-anak sekalian, inilah pelajaran kita hari ini. Pak Kur harapkan melalui video pembelajaran ini, anak-anak Pak Kur sekalian dapat memahami arti proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Oke, sampai jumpa di pembelajaran yang berikutnya. Semoga kita semua sehat dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Dadah!